sebelum digunakan, yaitu evaluasi, ya. Jadi instrumen evaluasi digunakan untuk dapat melakukan evaluasi formatif, ya. Jadi untuk melihat kelayakannya. Dari evaluasi itu akan diadakan perbaikan atau peningkatan di produk multimedianya. Nah, setelah dinyatakan layak, lalu digunakan. Nah, digunakan, lalu kemudian dilakukan evaluasi dampak, ya. Dampak. Kalau ada peningkatan terhadap hasil evaluasi itu, maka dikatakan bahwa multimedia yang dikembangkan oleh pengembang itu eh, efektif, efektif. Nah, apanya yang dinilai? Jadi nanti kalau digunakan dalam pembelajaran, yang bisa dinilai itu adalah output dari pembelajarannya, ya. Bisa berupa hasil belajarnya, bisa berupa keaktifan belajarnya, bisa berupa motivasi. Kalau ada peningkatan terhadap komponen-komponen itu, maka multimedia itulah yang menyebabkan, sehingga itu bisa dikatakan efektif. Tetapi kalau hasilnya sama saja menggunakan multimedia, tidak menggunakan multimedia dalam mengajar, itu dikatakan multimedia yang dikembangkan dan digunakan itu belum atau tidak efektif, gitu ya. Jadi bukan yang dinilai multimedianya lagi, tapi dampaknya. Bisa hasil belajar, bisa keaktifan belajarnya. Eh, Hasil belajar itu disebut dengan academic achievement-nya, keaktifan belajarnya, keaktifan belajar siswa itu disebut dengan student activeness, ya. Kemudian ada motivation-nya. Nah, itu beda lagi cara nyusun instrumennya. Nah, itu ada pada mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran, ya. Baik itu berupa soal-soal objektif, subjektif, atau instrumen untuk mengukur motivasi dan keaktifan berupa angket atau sosiometri, ya. Oke, jadi saya nggak bisa share, ya. Nanti silakan cari di internet, ya, ketik kriteria kualitas dan evaluasi multimedia. Ada di Research Grid, book chapter saya, ya, yang saya rangkum dari berbagai ahli. Sehingga dari rangkuman itu bahwa untuk menilai multimedia ada 3 aspek penting yang harus dilihat. Yang pertama aspek materi, ya. Yang kedua itu ada aspek media, kemudian ada aspek pembelajarannya. Di mana masing-masing aspek itu eh, apa namanya? Oh, ini udah bisa, ya. Ada komponen-komponennya, ya. Nah, ini saya rangkum dari berbagai sumber, ya. Ini sumber-sumber yang saya pelajari, baca, lalu kemudian sintesis hingga menghasilkan instrumennya. Dari bukunya Alesi, Trolep, ya. Kemudian dari ahli Indonesia juga ada Arif Sindiman, Sutopo, ya, Harsyad tadi sudah ditampilkan oleh Worde. Kemudian ada Wong, ada Dick Carey, ya, Robinson, Hakbat Heinik, ya. Nah, dari bacaan itu maka saya coba merangkum untuk indikator kualitas multimedia yang pada aspek pertama, aspek pembelajaran. Jadi harus dalam sebuah produk multimedia itu harus ada tujuan pembelajaran, ya, yang jelas. Baik tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus, ya. Nah, nanti dalam membuat multimedia Anda harus mengikuti ini, ya, di dalam sebuah submenu multimedia itu bisa dituliskan tujuan pembelajarannya. Jadi di mata kuliah perencanaan pembelajaran Anda sudah diajarkan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik, ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran harus lengkap komponennya, ada audiennya, ada behaviornya, ada conditionnya, ada degree-nya ABCD, ya. Nah, kemudian di sebuah produk multimedia juga harus jelas multimedia itu ditujukan kepada siapa. Misalnya rotasi bumi untuk siswa SD kelas 5 itu harus ada, ya, atau untuk siswa SMP, SMA harus ada sasaran programnya. Nah, antara tujuan dan materi itu serta evaluasinya konsisten nggak? Tujuannya ke utara, materinya harus di utara, ya, dan evaluasinya harus di utara. Jangan tujuannya utara, materinya timur, evaluasinya
selatan. Nah, itu nggak nyambung ya. Dan berbagai indikator lainnya. Di aspek pembelajarannya termasuk ada nggak unsur menarik perhatian. Menarik perhatian dalam sebuah sajian multimedia itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Misalnya secara visual, memberikan warna yang berbeda, memberikan ukuran yang berbeda dari pusat perhatian siswa. Dari unsur audio bisa menambahkan sound effect dan eh, musik background ya, dan yang lainnya. Harus ada juga petunjuk belajar ya. Petunjuk belajar dan petunjuk media itu beda ya. Petunjuk media itu memberikan penjelasan tentang media itu, terutama pada penjelasan tombol-tombol navigasi yang ada. Tanda panah ke kanan artinya next, kiri artinya previous gitu ya. Kemudian ada tanda silang artinya close. Kemudian ada tanda musik ya, bisa di hidup mati atau volume ya. Yang baik itu adalah yang mengatur volume. Sehingga itu bisa sifatnya nanti sesuai permintaan siswa atau disebut dengan on student demand ya. Nah, itu dari aspek pembelajaran ya, penyampaian materi, kemudian ada nggak latihannya, ada nggak evaluasinya. Dalam evaluasinya itu ada petunjuknya nggak. Beda ya antara latihan dan evaluasi. Kalau latihan itu di sebuah sajian multimedia, yang namanya latihan itu tentu ada eh, kalau siswa misalnya diberikan latihan menjawab soal, kalau salah menjawab, tentu harus diberikan sebuah tombol navigasi lihat pembahasan yang menjelaskan jawaban yang benar itu seperti apa. Nah, itu latihan ya. Jadi itu. Kalau apa tidak ya, meskipun salah ya tetap aja berjalan. Sehingga nanti keluar skor akhir. Karena untuk menilai performance siswa, siswa gitu ya. Nah, kemudian dari aspek materi ada banyak juga ya. Lengkap nggak materinya, benar nggak materinya, dalam nggak materinya, baru nggak materinya, seimbang nggak materinya, gitu ya. Up to date atau enggak materinya. Nah, gitu. Dan yang terpenting itu juga adalah aspek media, penggunaan warna, huruf, ya, latar belakang, displaynya seperti apa. Huruf misalnya ada font size, font color, font style, tepatannya. Nah, itu ya. Nah, ini bisa dijadikan acuan nanti ketika saudara membuat instrumen ya. Dalam penelitian skripsi akan lebih bagus kalau Anda mengembangkan instrumen sendiri berdasarkan teori yang ada, bukan mengambil instrumen dari skripsi yang udah ada. Itu nilai orisinalitas dari karya saudara skripsi saudara nanti itu kecil ya. Kalau menggunakan sumber sekunder, sebaiknya dari sumber primer disusun sendiri berdasarkan teori. Tentu di bab 2 harus dijelaskan apa saja kriteria kualitas multimedia gitu ya. Nah, seperti itu saudara. Apakah ada pertanyaan? Oke, nampaknya tidak ada ya. Jadi untuk eh, materi perkuliahan hari ini cukup dulu ya tentang evaluasi. Mudah-mudahan sudah memberikan gambaran pada saudara bahwa evaluasi multimedia itu berkaitan dengan instrumen, cara evaluasi, dan indikator-indikator penilaian ya. Oke, demikian saudara. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Kalau nggak salah materinya adalah tentang desain ya, desain multimedia. Nanti akan saya berikan tugas lagi ya, membuat desain. Lalu nanti baru ada penggunaan aplikasi pembuat multimedia, authoring tools dan creating editing toolsnya ya. Kita akan berlatih di aplikasi yang berbasis Kon ya. Kalau PowerPoint saudara sudah bisa, Canva juga udah bisa saya yakin ya. Tapi nanti yang berbasis icon, nama softwarenya adalah Authorware ya. Mungkin itu kita gunakan ya. Dan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya juga saya memberikan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Flash ya, Flash. Nah, cuman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan karena Flash itu membuat media multimedia itu dari dasar ya.
Eh, Padahal sekarang sudah berkembang aplikasi-aplikasi dengan template-template yang mudah. Nah, nanti untuk itu saudara saya berikan kebebasan membuat sebuah produk multimedia dengan tidak saya tentukan aplikasinya ya. Dan akan pilih sendiri mulai dari yang paling saudara kuasai untuk ingin mencoba hal baru. Nanti akan saya paling berikan tutorial untuk eh, mengembangkan multimedia dengan software berbasis icon nih. Kalau PowerPoint itu kan berbasis halaman. Kalau Flash itu berbasis waktu ya. Demikian saudara bisa kita cukupkan ya. Iya, Bapak. Oke, dengan demikian kita akhiri ya perkuliahan malam ini dengan mengucapkan selamat malam. Om Santi, Santi, Santi. Om. Makasih, Bapak. Terima kasih Bapak.